Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mengarungi kehidupan ini, kita ibarat sedang melakukan sebuah pelayaran menuju pulau kebahagiaan. Tentu dalam pelayaran itu tidaklah mudah bagi kita yang hendak sampai ke pulau kebahagiaan itu. Dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, kita akan dihadapkan pada berbagai cobaan, berbagai ujian, berbagai rintangan. Ombak dan badai kehidupan akan senantiasa menerjang kita. Maka dalam keadaan seperti itu, kita harus mampu menempuh pahit manis dan asam garamnya kehidupan. Karena itu, saudaraku sekalian, hanya orang-orang yang benar-benar terujilah yang akan bisa sampai ke pulau kebahagiaan tersebut. Dalam menghadapi problematika kehidupan manusia, paling tidak ada dua hal yang harus dipegang teguh oleh kita, yaitu yang pertama adalah sabar, yang kedua syukur. Dengan sabar dan syukur itulah kita akan bisa senantiasa bertahan agar tetap berada dalam koridor yang ditentukan dan kita tidak akan salah arah dalam berlayar. Dengan kesabaran yang tinggi dan rasa syukur yang mendalam, seseorang akan tetap kokoh berada dalam garis perjalanan yang benar. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dan syukur adalah dua pilihan yang dikemukakan oleh Nabiullah Daud alaihissalam ketika beliau ditanya tentang keadaan yang ia inginkan. Beliau mengatakan, saya lebih suka sehari lapar dan sehari berbuka. Begitu beliau mengatakan. Mengapa demikian? Karena dengan lapar ia akan melatih kesabarannya, dan dengan berbuka ia akan merasakan kenikmatan, dan di sanalah akan muncul kesyukuran. Sabar adalah kokohnya pendirian seseorang untuk tetap berada di jalan kebenaran. Ia tidak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Kesabaran akan membuat kita tahan dalam segala cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan bagi orang yang sabar itu dengan surga. Dan orang-orang yang sabar akan senantiasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena ketaatannya. Di dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sabar memiliki 3 dimensi yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah dimensi menghindari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran harus senantiasa diikutkan ketika ternyata hal-hal yang kita sukai, hal yang kita inginkan,
hal yang kita kehendaki, ternyata itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Kemudian dimensi yang kedua adalah ibadah dan ketaatan. Sabar harus senantiasa digunakan ketika menjalankan ketaatan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada kesabaran. Tidak mudah kita menjalankan perintah-perintah Allah tanpa ada kesabaran. Maka dimensi kesabaran yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, adalah menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kesabaran, meskipun dia berat melaksanakannya, bahkan mungkin dia tidak menyukainya, tetapi dengan kesabaran ia akan senantiasa berusaha untuk menjalankannya meskipun dalam berbagai keterbatasan. Dan dimensi ketiga, sabar adalah dimensi tabah dalam menghadapi ujian. Artinya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tetap taat meski dalam ujian yang berat. Ia tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi dan situasi apapun, dan tetap menghindari larangan meski banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sabar ini diperlukan dalam berbagai keadaan, dalam berbagai kondisi. Sabar diperlukan saat kita ada dalam kesulitan, tapi kesabaran pun diperlukan saat kita berada dalam kebahagiaan, berada dalam kenikmatan. Karena meskipun kita sedang berada dalam kenikmatan, tanpa adanya kesabaran, maka bisa jadi kemudian kita akan menggunakan kenikmatan itu untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga dimensi sabar itulah semuanya menunjukkan nilai konsistensi dan kontinuitas. Seseorang yang sabar ialah mereka yang senantiasa berada dalam kebaikan dan senantiasa berusaha untuk terus berada di dalamnya kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Kemudian sikap yang kedua yang penting untuk selalu kita tanamkan dalam mengarungi kehidupan ini adalah sikap syukur. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Syukur merupakan bentuk pengakuan atas nikmat Allah dengan penuh sikap kerendahan serta menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memujinya dan menyebut-nyebut nikmat itu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian hati senantiasa mencintainya. Tumbuh rasa cinta yang semakin besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota badannya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta lisannya tak henti-henti menyebut namanya. Dia senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang dicintainya, zat yang telah memberikan dia kenikmatan. Syukur adalah akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan di hatinya. Artinya apa? Syukur itu akan lahir, syukur itu akan muncul ketika ada keridhaan di dalam hati. Meskipun nikmat itu sedikit, meskipun nikmat itu kecil, tetapi kalau ada keridhaan di dalam hati atas nikmat yang dia terima, maka akan timbullah rasa syukur kepada yang memberi nikmat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwa kenikmatan bukan masalah sedikit dan banyaknya,
bukan masalah besar dan kecilnya kenikmatan itu, tapi yang harus kita ingat, yang harus kita lihat adalah siapa pemberi nikmat. Besar atau kecil itu bukan persoalan, tapi yang harus kita perhatikan siapa yang memberi nikmat. Sekecil apapun nikmat yang kita terima, Allah yang memberikan nikmat itu kepada kita. Maka tidaklah pantas kalau kemudian kita tidak bersyukur hanya karena kita merasa nikmat yang kita terima adalah nikmat yang sedikit. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit dan pas-pasan pun, ketika dia ada dalam keridhaan, di hatinya dia ridho, ikhlas atas apa yang diberikannya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang diberikan limpahan rizki, diberikan limpahan kenikmatan, tapi tanpa ada keridhaan di dalam hatinya, maka akan sulit dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak diiringi keridhaan. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tariqul Hijratain menjelaskan bahwa hakikat syukur adalah mengakui nikmat sang pemberi kenikmatan dengan penuh ketundukan dan kecintaan kepadanya. Mengakui bahwa nikmat yang ada padanya adalah diberikan oleh sang pemberi kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengakuan itu dibarengi dengan ketundukan dan kecintaan kepada sang pemberi nikmat. Lantas, apa hakikat dari bersyukur? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat bersyukur adalah dia menyadari adanya nikmat. Barang siapa yang tidak menyadari adanya nikmat, maka dia tidak dianggap bersyukur. Sering kita tidak menyadari adanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita tidak menyadari betapa besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mengapa demikian? Karena seringkali kita memandang sempit makna kenikmatan. Seringkali kita memandang kenikmatan adalah ketika Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang melimpah. Seringkali kita memandang bahwa kenikmatan adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam segala urusan yang kita hadapi. Seringkali kita mengasumsikan kenikmatan itu dengan naiknya jabatan, dengan usaha yang besar dan sebagainya. Kita lupa bahwa sesungguhnya setiap saat kita berada di tengah-tengah lautan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mampu bernafas, saat mata kita masih bisa berkedip, saat lisan kita masih bisa berucap, saat telinga kita masih bisa mendengar, saat kaki kita masih mampu untuk melangkah, sesungguhnya itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengakui, kita harus menyadari adanya kenikmatan. Kemudian yang kedua, hakikat dari syukur adalah setelah dia menyadari adanya nikmat, kemudian dia harus mengenal siapa yang memberi nikmat. Barang siapa yang menyadari adanya nikmat, namun dia tidak mengenal siapa yang memberinya, maka dia tidak dianggap bersyukur. Sering kita merasakan ada nikmat, tapi kita lupa siapa yang memberi nikmat. Bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa nikmat itu kita yang menghadirkan. Ada kalanya kenikmatan datang lalu kemudian kita menganggap merasa bahwa kenikmatan itu adalah buah usaha kita. Kita lupa kepada sang pemberi nikmat. Kita tidak mengenal siapa yang memberikan nikmat. Maka meskipun dia merasakan, menyadari adanya nikmat, kalau dia tidak mengenal siapa yang memberi nikmat, maka dia pun tidak dinyatakan bersyukur. Jadi hakikat syukur yang kedua adalah kenali siapa yang memberi nikmat. Hakikat syukur yang ketiga adalah senantiasa setelah dia merasakan, menyadari adanya nikmat, mengetahui, mengenali siapa yang memberi nikmat, maka hendaklah dia mengakui bahwa kenikmatan itu ada, mengakui bahwa kenikmatan itu diberikan oleh sang pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang dia menyadari adanya nikmat, dia mengetahui sang pemberi nikmat, namun dia mengingkarinya,
dia kufur, maka dia juga dianggap tidak bersyukur. Hakikat syukur yang keempat adalah senantiasa setelah dia mengakui kenikmatan, menyadari, mengetahui, dan mengakui, hendaklah dia tunduk kepada sang pemberi nikmat. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menyadari adanya nikmat, dia mengetahui, mengenali sang pemberi nikmat, serta mengakui kenikmatan tersebut, dan dia tidak mengingkarinya, tapi ia tidak tunduk kepada sang pemberi nikmat. Dia tidak tunduk terhadap perintah-perintah kehendak yang memberi nikmat, maka dia tidak dinyatakan bersyukur atas nikmat itu. Artinya apa, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bersyukur, dia harus menyadari adanya nikmat. Dia harus mengenal, mengetahui siapa yang memberi nikmat. Lalu dia harus mengakui kenikmatan itu, dia tidak boleh mengingkarinya. Dan kemudian harus muncul sikap tunduk, muncul rasa cinta kepada sang pemberi nikmat. Maka kalau demikian, dia dinyatakan bersyukur. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menyadari adanya nikmat, mengetahui sang pemberi nikmat, lalu mengakui kenikmatan tersebut, dan tunduk serta cinta kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menggunakan segala kenikmatan untuk sesuatu yang dicintai, yang mendatangkan dan menghadirkan cinta Allah, maka itulah hakikat syukur. Jadi saudaraku sekalian, hakikat syukur adalah menyadari adanya nikmat, mengenal dan mengetahui siapa yang memberi nikmat, mengakui kenikmatan, lalu tunduk serta cinta kepada sang pemberi nikmat, dan ia daya gunakan segala kenikmatan yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sesuatu yang mendatangkan ridho, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau demikian, dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika dia bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka akan aku terus tambahkan kenikmatan itu. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah, jika kalian kufur atas nikmat-nikmatku, mengingkari kenikmatanku, kamu tidak menyadari adanya nikmat, tidak mengenal siapa yang memberi nikmat, tidak mengakui adanya kenikmatan, kenikmatan tidak menghadirkan ketundukan dan kecintaan, kenikmatan yang diberikan tidak dia daya gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh siksaku akan sangat pedih. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan sekejap menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Bersyukur Allah masih memberi kita penglihatan, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar menggunakan kenikmatan ini untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita menggunakan lisan kita untuk berzikir kepadanya, membacakan ayat-ayatnya? Sudahkah telinga kita digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat kebaikan? Atau jangan-jangan sebaliknya? Jangan-jangan mata kita lebih sering kita gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak berguna. Jangan-jangan lisan kita lebih banyak kita gunakan untuk menggunjing, mencaci maki orang lain. Jangan-jangan telinga kita lebih senang kita gunakan untuk mendengar gibahan-gibahan. Saudara-saudaraku sekalian, mudah bagi Allah melenyapkan semua kenikmatan itu. Mudah bagi Allah dengan seketika menghilangkan nikmat penglihatan kita. Mudah bagi Allah dalam seketika menghilangkan nikmat lisan kita yang bisa berucap. Mudah bagi Allah menghilangkan kenikmatan kita, kenikmatan yang ada pada telinga kita, tiba-tiba kita tidak bisa mendengar. Tidaklah sulit bagi Allah. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, maka marilah kita senantiasa bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sikap sabar dan syukur ini salah satunya dibentuk melalui ibadah puasa. Ibadah puasa yang memiliki fungsi salah satunya sebagai fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, mampu membina, melatih dan mendidik diri kita untuk memiliki sikap sabar dan juga syukur. Melalui ibadah puasa, maka kesabaran kita dipupuk. Bagaimana tidak saat kita menjalankan ibadah puasa, kita dituntut, dipaksa untuk mampu menahan diri kita dari hal-hal, bahkan jangankan yang dilarang, jangankan yang diharamkan, yang halal pun saat kita berpuasa harus kita hindari. Saat di siang hari sedang berpuasa, di depan kita, di dalam rumah kita ada makanan, dan tentunya kita tergoda dengan makanan itu, tetapi kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak memakan makanan itu. Meskipun makanan itu milik kita, makanan itu kita beli dari uang yang kita miliki, uang itu kita peroleh dari jalan yang halal, makanan itu juga merupakan makanan yang halal, tetapi kita menahan diri untuk tidak memakannya. Kenapa? Karena pada saat itu kita sedang berpuasa. Kita bersabar menunggu sampai tiba waktu berbuka. Puasa juga melatih diri kita untuk bersyukur. Paling tidak salah satunya adalah saat kita berbuka, betapa kita merasakan kebahagiaan. Setelah kita merasakan lapar di siang hari dari pagi sampai waktu maghrib, kita menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Lalu begitu matahari terbenam, dikumandangkan azan maghrib, kita minum, betapa kita merasakan kenikmatan itu ada. Maka saat kita merasakan kenikmatan berbuka, muncullah kesyukuran dalam diri. Betapa nikmatnya saat kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa makan dan minum. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama pupuk rasa sabar dan syukur melalui ibadah puasa yang sedang kita jalankan saat ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersabar dan juga bersyukur. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.